Mungkin selama ini kalian sudah mengetahui beberapa hal tentang teks negosiasi. Dari contoh yang ada di buku paket di sekolah, kita sudah paham betul jika proses meminta HP ke orang tua dan menawar barang saat jual beli adalah contoh konkret penerapan teks negosiasi. Tapi tahukah kamu contoh lain penerapan negosiasi dalam kehidupan ternyata jauh lebih hebat, baik secara bentuk dan efeknya terhadap kehidupan kita. Misalnya Bapak Muhammad Hatta, dulu terkenal sangat piawai melakukan negosiasi. Tahun 1949, 1950, Pak Hatta berhasil bernegosiasi dengan Belanda dan PBB hingga Indonesia mendapat pengakuan atas kemerdekaannya. Di bidang pemerintahan, kita juga bisa melihat alotnya negosiasi PT Freeport dengan pemerintah Indonesia. Dan akhirnya Indonesia mendapatkan 51% saham Freeport. Tentu itu pencapaian negosiasi yang luar biasa ya, dari 9% jadi 51%. Dari kejadian-kejadian tersebut bisa dilihat pentingnya penguasaan keterampilan negosiasi untuk dimiliki seseorang baik dalam kehidupan pribadinya maupun kepentingan kerjanya. Kali ini kita akan belajar tentang cara melakukan negosiasi dengan baik. Halo, Fajar Arifianto di sini, bertemu lagi di kanal Kita Bisa Bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teks negosiasi adalah teks yang penting untuk kita kuasai mengingat efek yang ditimbulkan sangat signifikan dalam hidup. Negosiasi sendiri adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar pendapat dan mencari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi dengan cara saling mengerti dan mengalah. Masalahnya apa? Ya tadi, dari adik minta HP sampai kemerdekaan sebuah negara. Nah, untuk melatih keterampilan bernegosiasi yang baik, kita bisa memulainya dengan melakukan persiapan-persiapan yang akan kita bahas pada video ini. Tujuannya jelas, agar kita lebih mudah bernegosiasi baik secara lisan maupun tulisan. Berikut adalah beberapa langkah mudah yang dapat diikuti untuk mempersiapkan negosiasi. Identifikasi tujuan negosiasi. Tentukan apa yang ingin kita capai melalui sebuah negosiasi. Tujuan negosiasi antara lain mencapai sebuah kesepakatan bersama, mencapai penyelesaian atau mendapat jalan keluar dari sebuah masalah, mencapai kondisi yang saling menguntungkan, dan mendapat keuntungan untuk diri sendiri. Yang kedua, tentukan batasan-batasan negosiasi. Ini bisa termasuk batasan waktu, uang, sumber daya yang tersedia, dan lain sebagainya. Bagian ini mengatur kapan negosiasi harus selesai, terus kalau uang tentu jual beli ya, dan batasan sumber daya adalah perkiraan terlaksananya sebuah negosiasi dengan adanya sumber daya yang kita miliki atau dimiliki orang yang bernegosiasi dengan kita. Sangat penting bagi pihak-pihak yang bernegosiasi untuk mengetahui batasan-batasan ini. Jadi, jangan nawar barang dengan harga 100.000 kalau cuma bawa uang 2.000 misalnya. Tentukan strategi negosiasi kita. Ini termasuk apakah kita akan bersikap keras atau lembut, menggunakan teknik pemecahan masalah bersama, win-win solution misalnya. Tentu yang terbaik win-win solution. Kalau bisa sama-sama untung lah, kan enak. Buat daftar negosiasi kita. Tuliskan semua yang ingin kita tawar dan apa yang bisa kita berikan sebagai imbalan. Tentu kita harus punya persiapan sebelum melakukan negosiasi, baik itu pemahaman masalah, keuntungan yang bisa kita tawarkan, dan batas kemampuan menerima atau menoleransi sebuah negosiasi. Persiapkan diri kita dengan baik. Berkaitan dengan teknik yang akan dipakai tadi, kita harus bersiap menghadapi lawan negosiasi, termasuk mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian memahami pendapat lawan bicara, dan mempersiapkan skenario alternatif jika negosiasi mengalami kebuntuan. Ini agak masuk ke psikologi ya. Bagi yang suka nonton film mungkin lebih punya banyak referensi kepribadian. Kalau lawannya si A harus pakai cara lunak, lawannya si B mungkin cari jalan tengah, dan seterusnya. Kesantunan. Mulailah negosiasi dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, kemudian jelaskan tujuan dan batasan negosiasi kita.
Tawarkan dan pertimbangkan tawaran dari lawan bicara kita dengan cermat. Jika tidak setuju dengan sesuatu, beri alasan kenapa kita tidak setuju dan tawarkan solusi alternatifnya. Ketika kita mencapai kesepakatan, pastikan untuk mencatat semua yang telah disepakati dan pastikan bahwa semua pihak yang terlibat setuju dengan kesepakatan tersebut. Selesaikan negosiasi dengan mengucapkan terima kasih dan salam. Santun. Sebagai tambahan, ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus diingat saat melakukan negosiasi. Ini dia. Fokus pada kebutuhan, bukan posisi. Negosiasi bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Gunakan juga komunikasi yang efektif, usahakan untuk menjadi pendengar yang baik juga. Kemudian berbicara dengan jelas dan menggunakan bahasa tubuh yang sopan. Kurang sopan. Jaga agar negosiasi tetap produktif, hindari kemarahan atau emosi yang tidak terkontrol, dan fokus pada cara mencapai sebuah win-win solution. Untuk negosiasi tertentu, kadang juga membutuhkan tanda jadi sebagai bukti pencapaian kesepakatan tersebut. Lalu jangan ragu juga untuk meminta bantuan jika terjebak dan merasa ditipu dalam sebuah negosiasi. Jangan ragu untuk mencari bantuan ahli atau orang-orang yang kompeten di bidang yang sesuai dengan negosiasi kita. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita lakukan saat bernegosiasi dan beberapa tambahan yang juga perlu diperhatikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika ada masukan atau saran silahkan taruh di kolom komentar. Tombol subscribe belum pindah ya, cuma ganti warna saja. Jangan lupa diklik. Sampai jumpa.